Jadi teman-teman semua, segala mukjizat-mukjizat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalau dikatakan Andi Simbon ini bisa menyembuhkan penyakit dalam nama Yesus, Yesus sendiri nggak kenal Kristen, nggak kenal mereka. Karena yang mengimplementasikan ajaran Yesus Kristus itu sudah tidak bisa dipungkiri. Dalam segala hal perdebatan, Islamlah yang mengimplementasikan ajaran Yesus. Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan Pastor Daud Timotius di channel God Ministry. Apa kabar saudara-saudara semuanya? Saya berdoa saudara diberkati Tuhan dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara semuanya untuk menyaksikan satu buah video di mana ada 3 orang anak muda Islam. Ya, saya tidak tahu apakah mereka ustadz atau tidak, yang pasti saya melihat mereka masih muda-muda. Ya, namun di perbincangan mereka membahas tentang Pastor Andi Simon dan mencoba mengutip satu ayat, tetapi kurang begitu jelas, bahkan mereka mencoba menafsirkannya dengan tafsiran yang keliru. Karena saya yakin mereka mencoba untuk mengelabui orang-orang Islam yang mendengarkan channel mereka dan meyakinkan mereka dengan tafsiran yang salah. Itu sebabnya saya mencoba dalam video ini untuk memberikan tanggapan agar mereka kembali dari ketersesatan mereka. Ya, di dalam video tersebut ada satu orang yang bernama Ariesto mengatakan bahwa ketika Pastor Andi Simon melakukan mujizat dan dia mengklaim bahwa apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan seperti Pastor Andi Simon adalah salah dan tersesat. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Tuhan Yesus tidak mengenal katanya, tidak kenal dengan umat Kristen. Justru umat Islamlah yang melakukan dan mengaplikasikan semua apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya pikir ini mencuri pengajaran dan mencoba untuk menyebarluaskannya di antara mereka, dan akhirnya mereka semuanya mungkin akan terpengaruh, dan yang pasti menurut saya mereka akan tersesat. Karena ayat yang dikutip oleh saudara kita Ariesto tersebut itu ada di Matius 7 ya. Ini menjadi satu ayat pamungkas buat mereka untuk menyerang, untuk mematahkan iman orang Kristen. Ya, saya baca dulu saudara, Matius 7 ayat 22 sampai 23, dan ini juga ayat yang sering menjadi momok buat hamba-hamba Tuhan yang dipercaya untuk melakukan pelayanan-pelayanan mujizat saudara. Ya, dari ayat 22 ya, Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, jadi saudara Ariesto sebenarnya mengutip ayat ini tetapi tidak membacakannya dengan sempurna. Nah, saya mau katakan bahwa ayat yang dia katakan ini adalah buat orang-orang yang memang tidak mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan, tetapi mencoba untuk memakai nama Yesus mengusir setan. Karena nama Yesus itu begitu ajaibnya, setan itu memang takut dan gentar dengar nama Yesus. Namun orang-orang yang melakukan ini bukanlah dari kalangan pengikut Yesus, atau bukanlah orang-orang yang melakukan perintah-perintah yang Tuhan Yesus katakan. Namun karena mereka mengetahui bahwa nama Yesus ini nama yang ajaib, banyak orang-orang bahkan bukan dari agama Kristen sendiri akan mencatut nama Yesus dan mencoba mengusir nama setan. Karena apa? Karena dengan Allahnya mereka tidak bisa mengusir setan, karena Allahnya mereka itu tidak punya kuasa, Allah mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Yesus, dia adalah anak Allah dan dia adalah Allah sendiri. Bahkan dengan nama Yesus ya, segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat, sakit penyakit semuanya dihancurkan. Dan firman Tuhan berkata, iblis pun gemetar dengar nama Yesus. Jadi di akhir zaman nanti ini banyak orang akhirnya
mencoba untuk menggunakan nama Yesus, bahkan melakukan tanda-tanda ajaib dengan menggunakan nama Yesus, tapi Yesus sendiri tidak mengenal mereka. Karena mereka sebenarnya tidak percaya dengan Yesus itu sendiri. Mereka tidak menyembah Yesus itu. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Pastor Randy Simon, dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menyembah Yesus, bahkan dia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Jadi salah besar kalau Saudara Aristo mengatakan bahwa Yesus tidak mengenal orang-orang Kristen. Nah, untuk lebih lengkapnya kita dengarkan sekali lagi cuplikan yang mereka perbincangkan. Kalau tadi Pak Dondi sudah membacakan apa yang termaktub di dalam kitab suci yang diimani oleh sahabat Kristiani sebagai kitab suci, Yesus sendiri mengatakan bahwa hai kalian semua pembuat kejahatan gitu loh, nggak dikenal gitu loh. Jadi siapa yang menyembuhkan? Pertama diusir, nyala daripadaku kan. Nyala daripadaku. Kedua nggak dikenal. Nggak dikenal. Yang ketiga dikatain pembuat kejahatan. Lalu dengan modus penyembuhan dan lain sebagainya, mengajak orang yang sudah menyembah Tuhan yang benar, diajak menjadi tidak menyembah Tuhan. Dan ini tugas kami semua gitu kan. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan perbincangan mereka sekalipun cuman hanya beberapa detik saja. Tetapi dalam video ini saya mencoba untuk memberikan ulasan yang lebih lengkap lagi, tentunya dengan dukungan ayat-ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Alkitab. Agar Saudara Aristo dan kawan-kawan boleh lebih memahami siapa sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan pelayanan kasih karunia kesembuhan, ya. Jadi biar saudara-saudara dari umat muslim juga yang mendengarkan video ini boleh belajar bahwa setiap orang-orang dan saudara-saudara yang mau percaya dengan Tuhan Yesus itu diberikan karunia untuk melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, saya mengutip ayat pertama dari Yohanes 10 ayat 14, ya. Yohanes 10 ayat 14 demikian firman Tuhan katakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Jadi nggak mungkin Tuhan Yesus itu tidak mengenal umat Kristen, karena umat Kristen jelas-jelas percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu, ya, umat Kristen ini pasti dikenal oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi Saudara Aristo, mungkin Saudara Aristo kurang banyak membaca Alkitab. Ya, sekali lagi Yohanes 10 ayat 14, "Akulah gembala yang baik." Yesus itu gembala kami. Yesus itu Tuhan kami, Yesus itu Allah kami. Sudah pasti, ya, seperti ayat ini berkata, "Dan aku mengenal domba-dombaku." Nah, Yesus mengenali kami. Yesus mengetahui siapa kami sebenarnya. Yesus sudah mengidentifikasi setiap domba-dombanya, ya, dia mengenali. Dan domba-dombaku juga mengenali aku. Nah, kami juga mengenal Tuhan Yesus. Yesuslah Juru Selamat, Yesuslah Anak Allah, Yesuslah Tuhan yang sudah menebus dosa kami dan yang sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa kami, bahkan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dialah Allah kami, Juru Selamat kami. Ini yang pertama, biar saudara-saudara muslim tahu. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Nah, jadi apa yang pernah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dunia ketika dia melayani 2000 tahun yang lalu, Yesus justru mengharapkan setiap pengikut-pengikutnya untuk melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan di ayat ini berkata melakukan lebih besar lagi. Untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk mengagungkan nama Bapa di surga. Jadi sangat tidak mungkin kalau orang-orang yang melakukan mujizat yang benar-benar dari Tuhan
dan Tuhan tidak mengenalinya, itu tidak mungkin, ya. Sekali lagi, justru orang-orang yang melakukan tanda-tanda mujizat di akhir zaman ini adalah orang-orang yang mencuri tempat di mana mereka tidak percaya dan tidak menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Allah mereka, tetapi mereka tahu bahwa nama Yesus itu penuh kuasa. Mereka mengambil dan memanfaatkan nama Yesus, dengan kata lain mencatut nama Yesus untuk urusan-urusan kesembuhan. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab ini, di akhir zaman ini banyak orang-orang, ya, banyak orang-orang yang ingin melakukan tanda-tanda keajaiban, mencuri dan mencatut nama Yesus, tapi mereka bukanlah penyembah-penyembah yang sejati dan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan, diwajibkan melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Nah, begitu juga di Kisah Rasul 13 ayat 47. Saya akan bacakan buat saudara. Kisah Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, kepada umat Kristen. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi saya bacakan. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami umat Kristen. Aku telah menentukan engkau, Tuhan Yesus telah menentukan kami umat Kristen menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi, supaya umat Kristen membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi buat saudara-saudaraku semua yang mendengarkan video ini, bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang pasti dikenal oleh Tuhan Yesus, dan orang-orang Kristen yang sudah ditebus, yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, itu pasti tercatat di kerajaan surga. Baik saudara-saudaraku, sampai di sini dulu video tanggapan dari Pastor Daud untuk ketiga anak muda muslim ini. Kiranya tanggapan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Jadi tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu tak jadi pembalas.